Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dapat melalui pandemi ini dengan segera. Perkenalkan, nama saya Kiki Rizky Ananda, NRP 154010345, yang merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Pasundan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, yang dalam kesempatan ini ingin menyampaikan hasil laporan kuliah praktek kerja yang diajukan untuk melengkapi program perkuliahan S1 yang sedang saya jalani dengan judul Tinjauan terhadap pemberian kompensasi pada PABOI, Perhimpunan Ahli Bedah Ortopedi dan Traumatologi Indonesia Cabang Jawa Barat, di bawah bimbingan dosen saya yang sangat baik hati, yaitu Bapak Dr. Haji Heru Setiawan, SE, MM. Apa itu PABOI? Mungkin banyak di antara kita yang masih belum paham atau tahu mengenai perhimpunan ini. Saya beri pemaparan sebagai contoh. Setiap kita pasti tahu bahwa ada banyak dokter spesialis yang ada di Indonesia. Misalnya dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak, dan dokter spesialis kandungan, dan yang lainnya. Setiap dokter spesialis memiliki perhimpunannya masing-masing. Berikut adalah contoh beberapa dokter spesialis yang ada di Indonesia. Kumpulan dokter spesialis penyakit dalam terkumpul dalam perhimpunan PAPDI, yaitu Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam Indonesia. IDA yang merupakan perhimpunan yang menaungi dokter spesialis anak, dan PABO yang saat ini sedang kita bahas, yaitu perhimpunan yang menaungi dokter spesialis ilmu bedah ortopedi dan traumatologi. Setiap perhimpunan biasanya memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan anggota di bawah naungan mereka. Sejarah singkat terbentuknya PABOI. PABOI didirikan pada tanggal 25 September 1969 pada Kongres IKB, Ikatan Dokter Ahli Bedah Indonesia, yang dilaksanakan di Bandung dan diprakarsai oleh Profesor Dr. Soeharto sebagai Presiden IKB pada saat itu. Seiring perkembangannya, program studi ortopedi dibuka di beberapa perguruan tinggi negeri Indonesia, di antaranya di UI, UNIR, UNPAD, dan UNHAS, yang menyebabkan terbentuknya program pendidikan dokter spesialis ortopedi dan traumatologi yang disahkan oleh The Indonesian College of Orthopedic and Traumatology pada tahun 2007 sampai 2008 di Universitas Brawijaya Malang. Pada perkembangannya, PABOI tersebar di seluruh Indonesia yang rata-rata berkantor di rumah sakit pendidikan tiap-tiap provinsi. Saya beri contoh PABOI cabang Jawa Barat atau tempat saya bekerja pada saat ini, kami berkantor di RSUP Dr. Hasan Sadikin atau di RSHS. Untuk PABOI cabang DKI Jaya atau Jakarta, mereka berkantor di RSCM. Berikut adalah gambaran umum PABOI cabang Jawa Barat. Ini yang berikut adalah susunan pengurus dari PABOI cabang Jawa Barat periode tahun 2019 sampai 2022 dapat dilihat. Ada beberapa pembagian untuk pengurusan organisasi ini. Next. Visi dan misi PABOI cabang Jawa Barat. Visinya, menjadi organisasi profesi yang handal, kuat, disegani, dan berwibawa, serta setara dengan organisasi profesi ortopedi dan traumatologi regional atau Asia Pasifik. Misinya, meningkatkan dan mengembangkan ilmu dan pelayanan ortopedi dan traumatologi untuk diamalkan demi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, serta meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota PABOI. Tinjauan terhadap pemberian kompensasi pada PABOI cabang Jawa Barat. PABOI cabang Jawa Barat merupakan salah satu lembaga non-profit. PABOI dapat dikatakan memiliki dana yang terbatas, sehingga terjadilah pemberian kompensasi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Sesuai dengan bunyi pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang di dalamnya termasuk upah minimum dan lainnya. PABOI merupakan salah satu lembaga non-profit. Maksudnya di sini, sumber pendapatan PABOI itu hanya didapat dari iuran anggota
yang dikumpulkan per 2 tahun sekali, iuran anggota perpanjangan STR atau surat tanda registrasi 5 tahun sekali, serta kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengadakan seminar, simposium, dan FTD. Artinya adalah round table discussion. Terus adanya kerjasama ini, Pak Boy bisa mendapatkan ke organisasi, tetapi untuk kerjasama dengan pihak ketiga ini kita tidak bisa mematok sebulannya bisa mengadakan berapa kali seminar. Biasanya hanya sebulan sekali, itu pun sudah baik atau sudah bagus. Kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini adalah staf bendahara. Staf bendahara yang dimaksud di sini adalah staf bendahara yang standby dan dapat dipercaya untuk mengeluarkan kas Pak Boy tepat waktu. Yang ketiga, adanya keterlambatan pembayaran yang biasa tertunda akibat pada saat pengajuan mengalami kendala, seperti contohnya tidak adanya atasan atau petugas atau staf yang standby di tempat pada saat meminta tanda tangan. Maksudnya di sini adalah Pak Boy tidak menjalankan auto debit atau penguatan dana atau kas di bank dengan cara manual. Itu dengan cara meminta 2 tanda tangan sekaligus dari orang yang telah ditunjuk di bank tersebut. Next. Kesimpulan dari yang saya dapatkan setelah saya menjalankan KPK ini di Pak Boy Cabang Jawa Barat, kesimpulan yang saya tarik adalah yang pertama, kompensasi yang diberikan Pak Boy Cabang Jawa Barat kepada karyawan yaitu berupa upah minimum, upah kerja lembur, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerja atau kerja pada waktu weekend, bentuk dan cara pembayaran upah serta hal-hal yang dapat diperhitungkan. 2. Tinjauan pemberian kompensasi di Pak Boy Cabang Jawa Barat yaitu untuk menjalin ikatan kerjasama baik dengan perusahaan farmasi atau pihak ketiga maupun perusahaan instrumen alat operasi untuk menghasilkan kepuasan kerja karyawan, membangun motivasi dan stabilitas karyawan, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif dan saling menghargai antar karyawannya. Yang ketiga, hambatan yang dialami terkait kompensasi di Pak Boy Cabang Jawa Barat adalah kondisi keuangan organisasi terbatas dan adanya keterlambatan pencairan kompensasi pada karyawan yang seharusnya dapat diterima tepat waktu setiap bulannya. Demikian pemaparan mengenai kuliah praktek kerja dengan judul tinjauan terhadap pemberian kompensasi pada Pak Boy Cabang Jawa Barat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Selamat siang.